Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya jelas Pak nih? Insya Allah jelas, sudah jelas. Jelas ya? Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahu Allahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dalam tafsirnya ini disebutkan wa idza qila, dan ketika dikatakan lahum kepada orang munafik, ai liha ulail munafikina, tegese mereka orang-orang munafik, la tufsidu ojo padha ngrusak sira kabeh fil ardi ing dalam bumi. Bitakwi nasi, sebab apa? Menghalang-halangi manusia antini Muhammadin, dari agama Kanjeng Nabi Muhammad. Imam Nawawi Al-Bantani mengartikan la tufsidu fil ardi dengan apa? Takwikun nasi antini Muhammad. Itu apa? Menghalang-halangi manusia untuk belajar ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad. Ketika ditanya itu qalu, orang-orang munafik itu menjawab qalu innama nahnu muslihuna. Wa innama qalu, sesungguhnya mereka berkata itu dzalika yang mengkuno innama nahnu muslihun li'annahum, karena sesungguhnya mereka, yaitu orang munafik, tasawwaru, menggambarkan al-fasada, yang kerusakan, bisurati sholahi, dengan apa? Wujud yang baik. Lama fi qulubihim minal marudi. Lama fi qulubihim, yang mana di dalam hati mereka ada sakit. Qala Allah Ta'ala raddan alaihim. Nah, ayat ini Allah menjawab terhadap orang-orang munafik tadi. Jadi orang-orang munafik itu adalah sebuah sifat yang mana hatinya itu sedang sakit. Di antara apa yang kita pelajari kemarin itu, yaitu apa? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Nah, yang pertama itu apa? Sifat orang munafik itu apa? Suka berbohong. Nah, suka berbohong ini dimulai dari apa? Biasanya ada rasa hasud dalam hatinya. Rasa hasud ini disebabkan apa? Ada kalanya rasa kekhawatiran nikmat yang dia miliki itu terancam oleh orang lain. Atau dia hasud karena apa? Karena ingin mendapatkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Nah, kira-kira itu. Itu nanti kebohongan dalam bercerita, tidak sesuai fakta, dan lain sebagainya. Kemudian sifat yang kedua apa? Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka apa yukhadi'un itu apa? Rekodoyo itu apa? Istilahnya apa itu Pak? Kalau bahasa Indonesianya itu? Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Menggunakan segala macam cara. Nah, itu. Bersiasat atau apa itu? Di antara sifat orang munafik itu. Nah, kalau yukhadi'una ini akan menyebabkan apa? Terjadi permusuhan di antara orang-orang. Karena apa? Biasanya yukhadi ini menggunakan rekodoyo atau siasatnya untuk menyakiti orang lewat tangan orang lain. Kemudian sifatnya orang munafik itu apa? Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihuna. Ketika dikatakan janganlah kamu merusak di bumi, mereka mengatakan apa? Kami adalah innama nahnu muslihuna. Kami yang melakukan kebaikan itu. Nah, kalau Imam Nawawi Al-Bantani mengartikan la tufsidu fil ardi ini dengan apa? Orang-orang munafik
sifatnya orang-orang munafik itu suka menghalang-halangi orang di agamanya Allah. Ini kalau artinya di tafsir Munir. Jadi la tufsidu fil ardi menurut Imam Nawawi Al-Bantani itu menghalang-halangi orang untuk di jalan Allah. Yang sekarang lagi viral itu. Sonhorik sama. Nah itu biar mereka lah yang ahlinya. Antara Sonhorik dan Basul Masail di Pasuruan itu. Nanti di tafsir di beberapa tafsir akan dijelaskan itu. Nah, kemudian saya memulai saya tambahi dari tafsirnya siapa? Syekh Thohir Ibnu Asyur di Tahrir wa Tanwir. Nah, Syekh Thohir Ibnu Asyur itu pertama menyebut ma'al fasadu. Nah, sebenarnya apa tuh yang disebut fasad? Nah, nanti itu dijelaskan. Dijelaskan oleh di tafsir Ar-Razi. Al-fasad itu apa? Huruzu syai'an kaunihi muntafi'an bihi. Yaitu apa? Menjadikan sesuatu yang sebelumnya itu bermanfaat menjadi tidak bermanfaat. Maka itu disebut al-fasad. Jadi al-fasad itu yaitu apa? Mengeluarkan sesuatu yang mana dengan mengeluarkan sesuatu itu kemanfaatannya menjadi hilang. Contoh ada air, misalnya saya bawa air seperti ini, nah, saya minum air. Nah, air itu tidak saya gunakan dengan baik, nah, maka saya juga bisa disebut al-fasad. Nah, kemudian ifsaduhum, mereka merusaknya itu di apa? Nah, ternyata Syekh Thohir Ibnu Asyur mempunyai pandangan yang berbeda mengenai apa yang disebut al-fasad di sini. Jadi orang-orang munafik itu fasadnya itu bisa ke siapa? Ke dirinya sendiri. Orang kalau mempunyai rasa hasud atau iri hati di dalam hati, itu pertama kali yang tersiksa itu pasti di dirinya sendiri. Dia tidak bisa tidur memikirkan apa? Rizkinya tetangganya, jabatan temannya, harta saudaranya, sawai podo kok hasilnya kok lebih kaya satunya. Nah, itu. Nah, jadi al-fasad yang pertama menurut Syekh Thohir Ibnu Asyur itu justru kepada orang itu sendiri. Ketika dia mempunyai sifat munafik, yaitu apa? Yukhadiun, duwe rekodoyo, dan suka berbohong, itu adalah wujud dari sifat hasud dan iri hati di dalam dirinya tadi itu. Maka yang rusak pertama itu justru badan orang yang mempunyai sifat itu, yang seharusnya dia bisa menikmati kenikmatan dengan rasa syukur, akhirnya dia gelisah dengan dirinya sendiri. Jadi mengurung, mungkin tidak mau ketemu dengan orang yang saudaranya yang nikmatnya lebih banyak, atau saudaranya yang mungkin pendidikannya lebih. Atau juga yang mempunyai pendidikannya lebih itu merasa hasut, tuh nanti kalau saya tidak mengambil bagian ini akan diambil oleh saudara saya yang tidak berpendidikan. Nah, itu bisa jadi potensi sifat hasut ini tidak hanya dimiliki oleh orang yang belum mendapatkan nikmat. Itu justru juga bisa terjadi terhadap orang-orang yang sudah mendapatkan nikmat. Ketika dia khawatir posisinya ini akan tergoyahkan, nah disitulah dia akan merasa gelisah. Maka yang dia pikirkan bukan menikmati, bukan menikmati nikmat itu sendiri, tetapi apa? Malah sikapnya menunjukkan agar kegelisahan kepada orang-orang yang justru mungkin tidak berpikir seperti yang dia pikirkan. Nah, ini yang pertama. Kemudian menurut saya dari Ibnu Asyur ini apa? Isaduhum abna'ahum wa ayalahum fi iktidaihim bihim.
kerusakan kedua, ma'al fasad wala tufsidu fil ardi ini yaitu apa? Ketika saya mempunyai rasa hasud, dengki dan iri, saya wujudkan dengan cara berbohong, saya wujudkan dengan rekodoyo tipu muslihat untuk, dan ini saya wariskan ke anak saya, ke anak turun saya, sehingga apa? Anak turun saya mengikuti saya, tidak suka dengan saudara-saudara saya. Nah, ini termasuk fasad, ini termasuk fasad. Jadi yang kedua itu kalau kita lihat ditelusuri di keluarganya Kanjeng Rasulullah itu yang sering saya cerita itu, kakek buyutnya Hashim, anaknya Abdul Manaf, yang saya sering cerita itu mempunyai 4 saudara, Muthalib, Nufail dan Abdus Syam. Anak turunnya Nufail dan Abdus Syam itu turun akhirnya ke Muawiyah. Mereka mbahnya itu masih menurunkan rasa hasudnya tadi ke anak turunnya. Sebab apa ya? Sebab karena waktu itu kedudukan status sosial Ka'bah itu dimiliki oleh Bani Hashim. Anak turun temurun. Ini sering kita lihat. Biasanya di kampung-kampung itu ya, kalau orang tuanya tidak cocok dengan orang tuanya si fulan, itu biasanya anaknya itu susah rukun. Sama-sama jualan telur, si A sama si B, itu bisa sampai ke anaknya itu tidak rukun. Nah, itu ternyata hasil sebab apa? Fi qulubihim maradun ini. Hati yang sakit ini terus ditularkan kepada keluarganya. Sehingga menjadi apa? Menjadi kebiasaan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga apa? Ifsadu bil af'ali allati yansha'u anha fasadul mujtama. Yaitu apa? Rasa hasudnya itu ifsaduhum bil af'al. Dia melakukan sebuah perbuatan allati yansha'u anha fasadul mujtama, yang mana itu bisa merusak tatanan sosial. Semisal saya hasud dengan Pak Pra. Dan Pak Pra ini adalah figur yang ibaratnya pemangku masjidnya. Saya hasud mengajak semua jamaah di situ, oh jangan sholat di masjid itu. Pak Pra itu sholatnya tajwidnya tidak fasih. Akhirnya yang seharusnya itu ini perbuatan ibadah menjadi hasud, dan hasudnya akhirnya berjamaah. Pak Pra akhirnya tidak mempunyai jamaah dan jamaahnya ke saya itu. Nah, yang mana apa? Ka'ilqo'i an-namimah. Nah, sehingga apa? Terjadi namimah, gunjingan antar orang. Wal adawah, permusuhan. Sehingga akhirnya satu golongan yang ikut Pak Pra tidak cocok dengan yang ikut saya. Nah, itu awalnya ya disebabkan hasud. Hasud itu tandanya adalah kekhawatiran nikmatnya akan hilang atau dia ingin mendapatkan nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Itu dampaknya akhirnya ini. Maka di dalam Al-Qur'an itu disebutkan innal munafiqina bidarki al-asfali minan nar. Orang-orang munafik itu nanti akan bidarki al-asfal, paling bawah di neraka. Di surat ini kan kita sudah pernah baca kemarin ya. Ketika Allah bicara tentang orang mukmin dan bicara dengan orang kafir itu tidak lebih dari 5 ayat. Tapi untuk orang munafik ini masih panjang ini sampai 14 ayat ini. Nah, jadi Syekh Thohir Ibnu Ashur ini mempunyai keistimewaan sendiri ketika menafsirkan sesuatu. Itu cenderung ke dampak-dampak sosial. Nanti akan berbeda dengan
Mafatihul Ghaib itu nanti akan ada beda. Jadi menurut Syekh Tahir Ibnu Asyur, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, rasa hasud itu bisa merusak dirinya dan juga bisa merusak logika kebenaran keluarganya dan juga bisa merusak kebenaran sosial. Yang awalnya baik itu bisa nanti tidak baik karena hasud tadi. Ini menurut Syekh Tahir Ibnu Asyur ketika bicara al-fasad tadi. Nah, ketika kita baca di Mafatihul Ghaibnya Ar-Razi, nah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Nah, ini menurut saya Imam Ar-Razi itu bertanya, siapakah yang bertanya itu kepada orang munafik? Ada yang mengatakan itu adalah Allah, ada yang mengatakan itu adalah Rasulullah, ada yang mengatakan itu orang mukmin. Nah, ini bisa dikiaskan yang terjadi fatwa haram sonhur gitu. Mungkin menurut yang membuat fatwa itu dampaknya itu bisa memunculkan tufsidu fil ard. Di Mafatihul Ghaib ini itu diartikan apa? Apa itu al-fasad di sini? Menurut Ibnu Abbas yaitu idharu maksiatillah. Jadi kalau menurut Syekh Tahir Ibnu Asyur tadi ada 3. Kalau di Mafatihul Ghaib yang berkaitan dengan kerusakan yaitu apa? Idharul maksiatillah. Yaitu apa? Menunjukkan, memunculkan kemaksiatan di bumi. Maka itu disebut al-fasad. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Sehingga apa? Dari ayat ini Ar-Razi mengatakan apa? Beberapa ulama mengatakan menunjukkan hukum Allah atau menunjukkan ibadah kita bagi orang mukmin yang sudah menyatakan keimanannya itu bisa jadi wajib. Itu bisa menjadi wajib agar apa? Agar tidak muncul simbol-simbol kemaksiatan. Ini kalau syiar. Kalau dalam keluarga orang tua yang suka ibadah, kalau sudah mempunyai anak, itu harus lebih dermawan dibanding orang tua yang jarang di masjid. Ya kira-kira itu. Jadi kalau ditanya dampaknya apa kalau menurut Mafatihul Ghaib ini, jadi umat muslim itu wajib memunculkan syariat-syariat Allah. Syariat-syariat Allah ini jangan terlalu jauh-jauh ya. Terlalu jauh-jauh. Seperti hukum potong tangan itu di tradisi Aceh dulu kalau tidak salah di bukunya siapa itu yang tesis orang S2 di Belanda itu, di Aceh itu pernah terjadi hukum potong tangan. Dan potong tangan ini tidak hanya berlaku bagi yang mencuri, bagi maksiat yang lain. Bahkan ditelusuri itu masih berhubungan dengan tradisi yang ada di Tunisia kalau tidak salah waktu itu. Saya baca bukunya itu. Yang disebut di sini idharul maksiyah ini tidak yang bersifat daging-daging dalam-dalam itu ya. Ya sederhananya ya, kalau kita ahli ibadah, contoh kalau dengan anak itu harus lebih dermawan dibanding orang tuanya yang jarang pergi ke masjid. Jangan dibalik. Kalau yang jarang di masjid suka ngajak anaknya jajan, suka membelikan mainan. Kalau yang orang tuanya suka di masjid, bicaranya nasihat terus ke anaknya. Jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. Maka menurut Mafatihul Ghaib ini, itu kita tidak memunculkan apa? Tidak memunculkan taat kita kepada Allah. Karena apa? Kita ditarik di kitab Tanqihul Qaul punyanya Imam Nawawi ini.
Itu beliau mengatakan di satu cerita itu, menikahlah, karena dengan menikah kita bisa memuliakan anak. Di kitab nikah kan itu. Nah, salah satu cara, karena mohon maaf ya, karena saya juga baru punya anak kecil-kecil itu ya, ibadah saya ya, seandainya saya sering ke masjid, saya sering baca kitab, saya sering ngaji Quran, ibadah saya kepada anak saya apa? Ya saya menunjukkan kedermawanan saya kepada anak saya itu. Dengan itu akhirnya akan berdampak. Dampaknya apa? Ya anak saya akhirnya suka ngaji. Nah ini kalau kita teruskan kepada masyarakat ya ya yang dermawan itulah, kalau di masyarakat umumnya kan ibadah yang paling baik itu kan dermawan itu. Yang mana itu tidak akan ada siapapun yang melakukannya. Kalau saya sering lihat di TikToknya Gus Bah itu, siapapun yang akan melakukannya itu pasti nilainya positif. Nah ini kalau kebalikannya, menurut Ibnu Abbas, wala tufsidu fil ardi apa? Idharul maksiyah, memunculkan, menampakkan kemaksiatan. Nah, kalau kita tarik ke Fathul Bari itu, di syarahnya apa? Sahih Bukhari itu, salah satu tandanya kiamat. Salah satu tandanya kiamat itu orang sudah tidak malu melakukan perbuatan zina. Jadi dia idharul apa, zina itu memunculkan apa, menampakkan perbuatan zina itu ya biasa saja. Kira-kira itu. Ini kalau kita ambil di Mafatihul Ghaib. Kemudian saya cari di tafsir Al-Kasaf. Al-Fasad itu apa? Hampir sama. Al-khuruju syai'i an hali istiqomatihi wa kaunuhu muntafi'an bihi. Hampir sama, yaitu mengeluarkan sesuatu yang mana keadaannya secara istiqomah, secara ajibnya itu bermanfaat, menjadi tidak bermanfaat. Misal Pak Pra atau siapalah yang biasa ngaji dengan satu ulama, sebab dia ikut saya, maksudnya ngaji seperti ini, saya banyak bercerita tentang hal-hal negatif tentang orang ulama tersebut. Akhirnya Pak Pra tidak semangat lagi ngaji di sana, maka saya sudah melakukan al-fasad di situ. Kecuali memang di situ ada wujud maksiat yang jelas. Misal apa, beliau jelas-jelas menipu atau beliau melakukan apa yang secara syar'i tidak diperbolehkan. Tapi kalau dalam syariat masih ada perdebatan, kok saya bumbui, akhirnya Pak Pra tidak ikut ngaji ke tempat itu lagi, nah maka saya termasuk munafik ini. Setelah ngaji dengan saya malah jauh dengan ulama-ulama, nah itu berarti saya melakukan ini. Kalau menurut saya dari munafik yang kedua, yang ketiga tadi, kira-kira itu. Kemudian fasadun fil ardi, nah, menurut ini, menurut Zafasari dalam Al-Kasaf itu apa? Itu menyebabkan peperangan dan fitnah. Itu kalau menurut tafsir Al-Kasaf. Nah, beliau Zafasari mengambil dari mana? Dari surat Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Ataj'alu man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a. Jadi wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh, itu artinya apa? Fitnah dan peperangan. Menurut Azamazari dalam tafsir Al-Kasaf atau di surat Al-Baqarah ayat 205, wa idza tawalla sa'afil ardi la yufsidu fiha wa yahliku al-harsa wan nasla. Kira-kira itu. Jadi menyebabkan peperangan ini
Kemudian ini saya teruskan di tafsir Al-Qurtubi. Kalau di tafsir Al-Qurtubi ini banyak mengulas nahwunya ya. Yang pertama idza qila lahum la tusidu fil qalu nama meskipun di sini dalam posisi nasab ada menjadi dorong. Berarti apa? Wa idza qila lahum la tusidu fil ardi qalu inna nahnu muslihun. Maka innama nahnu muslihun, mereka orang munafik itu ketika ditanyakan la tufsid, janganlah kamu merusak di bumi. Nah, kemudian al-fasad ini apa? La di sini artinya lanah yun, berarti larangan. Al-fasad huwa al-udulu an istiqomati ila diddiha. Itu hampir sama. Tetapi Imam Qurtubi mengartikan la tufsidu fil ardi apa bil kufri, dengan apa? Kufur yang pertama. Kemudian apa? Wa muwalatu ahlihi. Kemudian apa? Wa tafriqun nasi anil iman bi Muhammadin wa bil Quran. Nah, wala tufsidu fil ardi ini yang pertama adalah mereka menunjukkan apa? Apa itu? Kekufuran. Kemudian apa? Memisahkan manusia dari keimanannya kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi Imam Qurtubi juga mengartikan bahwasanya al-fasad di sini apa? Maksiatullah. Hampir sama dengan Imam Ar-Razi. Ya, tentang wala tufsidu fil ardi. Kemudian ini kita masuk di kesimpulannya. Jadi kata wala wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kalau menurut Syekh Thohir Ibnu Ashur di tafsir Tahrir wa Tanwir itu adalah berhubungan dengan kehidupan sosial, baik dirinya, keluarganya, dan keadaan masyarakat secara umum. Ketika dia memunculkan kebohongan, ketika dia memunculkan apa itu rekodoyo atau tipu muslihat, itu akan memunculkan apa? Kegelisahan dalam dirinya, kemudian akan diwariskan kepada keluarganya, kemudian akan berdampak kepada mujtama sosial. Akhirnya yang mungkin yang biasanya mempunyai rutinitas ngaji, rutinitas orang baik, karena ada rasa hasud dari seseorang ini, akhirnya dia membawa orang banyak untuk tidak suka dengan orang tersebut. Tapi kalau Imam Ar-Razi sebaliknya di Mafatihul Ghaib, beliau mengatakan apa? Idharul maksiyah. Itu adalah wala wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, itu apa? Idharul maksiyah. Memunculkan kemaksiatan. Ini kenapa bisa menjadi apa? Bisa menjadi rasa hasud. Saya ingin mengambil sebuah hadis ya, yang saya ambil di tafsir apa di Muwafaqah itu punyanya Imam Satibi itu. Beliau menjelaskan al khairu adatun. Kebaikan itu adalah sesuatu yang sudah dianggap biasa. Terus wasyarru itu apa? Laja jatun, berlebih-lebihan. Waman yuridillahu bi khairon yufaqihu fiddin. Dan barang siapa yang diinginkan oleh Allah itu kebaikan, maka dia dikasih kepemahaman dalam hal agama. Saya ingin menjelaskan ini. Idharul maksiyah. Ini saya kasih contoh di saya. Dulu saya pulang, awal-awal saya usaha itu, saya langsung tiba-tiba ini, sudah ambil ini. Usaha saya itu kenapa langsung besar gitu. Orang-orang sudah mulai, ada beberapa orang muncul, Solihin ini punya tuyul.
Saya ini punya tuyul. Tadi malam itu ada suara anak kecil laki-laki di rumahnya. Padahal di rumahnya itu tidak punya anak laki-laki. Ternyata anaknya Pak Lek saya dari Blitar itu main ke rumah. itu pernah terjadi. Akhirnya, kalau dari ini saya ini ya, kenapa al-khairu adatun? Al-khairu adatun itu kalau kita melakukan apapun, itu harus sudah mempunyai standar sosial umumnya piye. Misal saya seperti ini ya, saya ngaji seperti ini, saya cerita sabar, saya tidak mempunyai penghasilan pasti. Tiba-tiba saya pakai mobil Fortuner, kemana-mana naik pesawat. Setiap kalimat yang saya sampaikan, hiduplah dengan sabar dan sederhana. Nah, apakah ini al-khair adat? Enggak kan? Enggak. Di situ. Ini persis Umar bin Abdul Aziz ketika anaknya mau apa? Ada satu cerita di sini. Umar bin Abdul Aziz, ana abnahu Abdul Malik qala lahu ma laka la tunfatu al umuro. Nah, waktu itu masalah minum khamr. Masalah ada sebuah peristiwa. Kenapa tidak langsung saja? Ini tidak boleh, ini boleh, ini tidak boleh, ini boleh, dan lain sebagainya itu. Nah, jawabannya Umar bin Abdul Aziz itu cerita seperti ini. Khamr itu dalam Islam, cara pengharamannya itu tadrij, pelan, sehingga itu menjadi pengetahuan komunal sensus. Komunal sensus apa? Sesuatu yang dianggap baik di sebuah komunitas itu. Akhirnya itu diasumsikan baik. Itu tadi kenapa saya di awal kalau saya kan hitopnya ini saya ya, karena saya sekarang mempunyai anak kecil, kalau saya sering ke masjid berjamaah, kalau saya sering berpuasa, maka saya harus berani membuat al-khairu adat, yaitu apa? Orang yang biasa di masjid, orang yang biasa berpuasa, itu senengane jajak no anake. Begitu juga semisal dengan istri semisal. Ini percontohan dan saya belum bisa melakukan. Nah, kok saya dikenal sebagai orang yang soleh dalam hal agama, suka berjamaah, suka ngaji Quran, suka ngaji tafsir, maka salah satu tandanya apa? Saya tidak eman masalah uang atau masalah apapun kepada istri. Maka saya harus memunculkan apa? Idhar to'ah tadi. Sehingga al-khair ini menjadi adat. Sehingga al-khair ini menjadi adatun. Seperti halnya pengharaman khamr pada zaman Rasulullah. Pelan, akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Kira-kira itu. Nah, ini semisal saya dengan semisal guru honorer, terus motornya gonta-ganti, pasti secara adat itu tidak baik. Maka itu tidak khair. Maka itu tidak al-khairu. Nah, maka kalau ditanya ibadah saya yang baik yang seperti apa? Yang sesuai dengan adat jenengan. Al-khairu adatun itu. Adatnya petani itu seperti apa? Ke sawah ya bawa pacul, ya bawa ini. Setelah dari sawah ya cerita apa? Ya cerita tanamannya. Kok dia petani, tidak ngaji kitab, tidak belajar ini,
ketika di warung yang dibicarakan zakat, pasti yang muncul bukan hal baik. Pasti yang muncul, wah kiaiku mesti ngakon aku zakat. Karena apa? Itu bukan kebiasaan yang dia bicarakan. Itu tidak, ini tidak hanya jadi kalimatun thayyibah itu tidak hanya bicara tentang wirid dan sebagainya. Ya sesuai kemampuan keahliannya itu. Kalau dia sudah bicara dengan yang tidak sesuai dengan keahliannya, biasanya itu ya nanti ujung-ujungnya dia dihasut dan akan memunculkan apa? Al-kadbu, kebohongan, dan rekodoyo untuk maka ketika bicara syariat Islam dalam bersifat sosial, Syekh Ibnu Nasr menggunakan al-khairu adatun wasyarru lajajatun. Lajajatun apa? Berlebih-lebihan. Nah itu. Nah itu. Kira-kira itu. Ini itu kalau ditafsir Ar-Razi, kalau ditafsir Al-Kasaf itu dikatakan apa? Dikatakan maksiat biasa, menunjukkan kemaksiatan. Kalau ditafsir Al-Qurtubi itu diartikan apa? Fitnah dan perang. Ya. Kira-kira itu. Ya. Mungkin ada. Teman-teman, masih ada sekitar waktu 30 menit ke depan, nanti teman-teman boleh bertanya. Jadi boleh open mic siapa aja yang hadir. Terima kasih ada beberapa orang teman-teman yang hadir. Pertanyaan saya sebelum teman-teman tanya ini begini Mas Ustaz. Mengapa pilihannya kok dermawan? Maksudnya kalau kita menunjukkan kita sudah tinggi ibadah, terus kita sudah itulah, mengapa pilihan menunjukkan kebaikan atau menunjukkan khair di keluarga itu kok dermawan? Kok enggak yang lain? Di beberapa ya, baik itu di zaman Rasulullah atau di kehidupan kita, ketidakcocokan itu biasanya disebabkan ya hal-hal yang bersifat harta itu Pak biasanya. Itu kenapa kalau kita bicara di Kitabul Iman itu di Sahih Bukhari itu di awal-awal mana ketika bicara iman itu salah satu tanda orang beriman apa? Watut imu at-to'am, memberi makan. Nah, kalau ketika tidak boleh, bahkan orang itu menurut hadis Rasulullah di Sahih Bukhari itu tidak boleh hasud kecuali di dua hal. Ya. Yang pertama adalah orang yang menghabiskan hartanya atau bersedekah atau dermawan untuk di jalan pendidikan. Kedua adalah orang yang sedang mengajarkan hikmah. Ya. Nah, akhirnya ada sebuah apa ya istilah muti muto'am asyakir kasaumi as-sobir. Orang yang makan atau yang menikmati kenikmatan dengan syukur itu seperti orang puasa yang sedang sabar. Oke. Sama. Jadi semisal saya mengajak anak saya, karena saya terbiasa ke masjid, saya terbiasa ngaji, saya terbiasa ibadah dan terbiasa mengajarkan ilmu, maka ya cara terbaik itu apa? Menunjukkan secara adah tadi. Khairnya itu apa? Ya dermawan tadi. Sehingga dengan kedermawanan ini orang akan mengikuti. Akhirnya ya pantaslah ayah saya seperti itu. Ayah saya kan suka ke masjid. Ya. Atau mungkin tetangga saya dermawan. Tiba-tiba pasti lama kelamaan tetangga saya kan cerita seperti itu. Ya pantaslah dia seperti itu. Dulu dia ngajinya aja di Tebireng. Nah, akhirnya gitu. Oke. Masuk. Tapi kalau tiba-tiba berpikir menyampaikan ajaran Rasulullah,
itu simbolnya itu bisa sudah bergeser. Itu bisa tidak al-khair secara ada, tetapi asyarun. Karena saya berlebih-lebihan. Kenapa saya katakan berlebih-lebihan? Misalnya di RT tempat saya itu, imam musolanya kan sudah orang tua saya. Masa saya pulang terus saya bilang, wahai bapak, karena saya sudah mengaji yang banyak di sana-sana, sekarang waktunya saya yang imam. Gitu. Meskipun secara fikih itu benar, tapi itu tidak khair. Oke. Mungkin secara fikih orang tua saya mungkin lebih tua, tetapi secara pemahaman agama mungkin saya jelas lebih baik. Secara bacaan saya lebih baik. Tapi kalau saya ibadah ini itu disebut asyarun lajaja. Atau ini ya, atau hal-hal yang mana kalau kita sebutkan itu menyebabkan orang terluka. Walaupun benar. Walaupun itu benar, maka itu an-namimah kan menyebutkan itu. Ya. Misal kita punya teman yang sedang kesusahan ekonomi, kita malah cerita kesuksesan kita bisa menjadi orang kaya, misal. Atau temannya Pak Pra di guru sudah menjadi kepala sekolah atau menjadi jabatan lebih tinggi. Cerita ke teman-teman yang masih guru honorer, kamu harus ini. Jabatan bisa sampai seperti ini. Saya bisa seperti ini dulu karena saya sholat berjamaah. Habis itu tidak muncul kedermawanannya. Pasti gontok itu Pak. Nah, akhirnya kan gitu tuh. Tapi kalau dia dermawan terus bahasa yang nyambung dengan dia. Jadi guru itu memang kita harus sabar, berproses. Insya Allah, lek pancen Gusti Allah ngersake benjing, nak wis wayahe wis dadi ya. Bariku terus dijak mangan sate, sak kopine sak rokoke. Oke, teman-teman yang di sini kalau mau bertanya boleh. Ada Mas Wafa, Mas Ali, Mas Gerhan ini jauh-jauh di Kalimantan juga kan salah, tapi Kalimantan mana Mas Gerhan? Mas Imam, boleh? Siapa yang mau bertanya boleh? Atau diskusi menyampaikan sesuatu, silahkan teman-teman. Silakan open mic yang masih. Salam. Silakan Mas Wafan. Ini Ustadz terkait dengan sifat munafik tadi ya. Seandainya ada seseorang ya tidak suka dengan orang lain, dia terus mengajak orang lain untuk tidak menyukai orang tersebut. Terus dengan berkata-kata menyampaikan suatu hal yang tidak benar, katakanlah dia untuk menutupi keburukannya itu dengan menimpakan yang terhadap orang yang berbicara sifat munafik. Nah, itu kalau menurut saya masuk di tafsirnya ini, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Nah, maka orang itu sudah masuk dalam ayat ini. Dia sudah melakukan kerusakan di bumi. Karena menurut saya dari Nasr yang saya sebutkan tadi, yang disebut wala tufsidu fil ardi itu apa? Rasa hasud yang pertama adalah rasa hasud dibawa dalam pikirannya sehingga menyebabkan dia menjadi sakit fisik. Yang kedua, rasa hasud ini diwariskan ke keluarganya. Sehingga anak dan keluarganya ikut tidak suka dengan orang itu. Maka dia disebut sudah merusak.
Jadi merusak tadi. Terus yang ketiga apa? Dia mengajak komunitas untuk mengucilkan orang-orang yang sebenarnya tidak melakukan keburukan itu. Maka dia sudah kena ayat ini, wala tusidu fil ardi. Itu kalau menurut saya dari Ibnu Ashur. Terus ini saya tambah lagi. Itu terus kan orang lain menyampaikan katakanlah ke saya yang dibicarakan saya menyampaikan ke saya selama ini kan saya diam tidak menanggapi karena saya tanggapi nanti takutnya saya malah timbul masalah yang lebih luas atau fitnah tapi semakin saya diam semakin besar nah, menurut panjenengan yang harus saya lakukan kalau untuk ini saya pikir melakukan ini aja apa mengikuti hadis yang al khairu ada ini. Al khairu ada itu dalam artian apa? Kita melakukan kebiasaan-kebiasaan sesuai porsi kita sebagai kebaikan menjadi kebiasaan. Kalau memang semisal saya guru ya, kalau saya ya kalau kebiasaan saya ya tidak dermawan. Masa 1 bulan gaji 400-500 dermawan ke orang banyak ya 3 hari habis. Baik saya apa? Saya berkata lemah lembut dengan orang-orang seperti itu. Itu yang pertama. Kalau ketemu saya sopan, seandainya saya harus berbicara, saya tidak akan pernah menyinggung hal-hal yang bersifat sensitif di mereka itu. Yang ketiga, kalau saya dipancing sebisa mungkin saya menghindari kontak fisik, bukan membalas. Kalau membalas berarti ikut terlibat dalam ayat ini wala tufsidu kefasatan ini. Menurut siapa? Menurut Imam Qurtubi. Karena itu bisa memunculkan permusuhan. Maka cara yang terbaik kalau ketemu sopan, kalau harus ngobrol hal-hal yang tidak menyinggung kebiasaan dia. Yang ketiga, sebisa mungkin menghindari itu. Ditambah lagi kalau memang posisinya kita mempunyai rezeki banyak, kalau yang bersifat nikmat, mereka kita ajak. Seandainya waktu kita mempunyai posisi untuk bersyukur, misal kita mempunyai rezeki apa, berjual sapi laku 5, nah, orang itu kadang kita ajak belikan kopi, belikan rokok, ajak ngobrol-ngobrol yang baik. Ketika sudah bahasanya, pasti kita kan merasa itu Pak. Kalau biasanya kalau saya di warung itu, mana itu gojolokan guyonan, sama gojolokan yang berasal dari rasa hasut itu terasa kok biasanya. Kalau gojolokan guyonan itu meskipun nadanya kasar, itu kadang kita bisa terasa. Ini hanya sekedar guyon. Biasanya itu kan kalau kita balik guyoni dia akan tersenyum. Nah, kira-kira itu. Ya, kalau memang harus ketemu ya mereka kita ajak dalam hal bersyukur tadi. Kalau membalas, maksudnya kita menyebutkan hal-hal yang tidak baik, itu akan memunculkan al-adawah, permusuhan. Dan menyebabkan permusuhan ini menurut Imam itu dalam tafsir itu juga bagian daripada sifatnya orang munafik. Kecuali memang sudah melakukan hal-hal yang bersifat melanggar hukum yang ada tatanan sendiri. Kalau hanya sekedar hal-hal seperti itu ya kalau bisa menghindar. Ketemunya ya dalam hal bersyukur saja. Kira-kira itu kalau di sini. Memang susah ya.
dalam ayat ini pun baik itu Imam Qurtubi, Syekh Ibnu Asyur ketika membahas sifat munafik ini itu susah. Bahkan dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah ini sampai 12 ayat kalau misalnya. Ya. Saking susahnya itu. Kalau orang munafik, orang kafir malah cuma 2 ayat toh. Karena dia menunjukkan ketidaksukaannya itu. Nah, maka untuk menghadapi hal-hal ini, menurut saya mengikuti hadis Rasulullah ini, al-khairu adatun. Jadi yang di komunitas itu menurut komunitas itu baik, ya kita ikuti. Semisal kalau komunitas saya di kampung ya, komunitas saya di kampung. Untuk mengurangi hasut-hasut itu ya sesekali ngopi, sesekali nanya kabar. Kalau seperti Pak Pra itu ya jangan sekali-kali ngajak tetangganya ngopi. Atau saya di Pontianak ini, saya kan juga di perumahan itu. Yang penting waktu kerja bakti hadir, waktu sholat jamaah saya kelihatan nampak, sudah ada iuran bayar, waktu nutup aturan yang sudah diciptakan itu saya tidak menjawab, ya sudah, saya ikuti, sudah itu. Sudah baik gitu. Malah kalau saya main ke rumahnya 1 minggu 2 kali itu, tidak ada kepentingan, itu malah jadi sarun kejelekan. Karena adatnya ada. Nah, karena itu ya, maka Rasulullah bilangnya khair itu apa ya? Sesuatu yang bertahap akhirnya menjadi sebuah nilai di tempat itu. Oke, sementara itu ya, mungkin kalau kurang bisa diskusi lebih. Teman-teman yang lain boleh yang masih ingin, Mas Imam Budori masih nyimak. Jadi hari ini kita bahas surat Al-Baqarah ayat ke-11 itu tentang wa idza qila lahum la tufsidun fil ard. Jadi kerusakan di bumi tadi ya. Jadi fasad itu bisa sampai tahapan-tahapannya tadi ya. Jadi lebih ke fasad tadi. Tadi di penjelasan dari beberapa ulama sudah disampaikan Mas Ustaz Solihin tentang ini. Jadi tinggal kita belajar, dan ketika kita menemui seperti ini juga kita tidak langsung ini ya menjustis ya maksudnya bahwa wong munafik ya, nggak begitu juga, tapi kita berhati-hati supaya minimal tadi catatan saya adalah minimal itu kita tidak mewariskan sifat ini, terus kita tidak kata kuncinya 2, kita tidak khawatir. Nah mungkin nanti tips atau selain hadis tadi yang disampaikan supaya kita tidak terjadi hasad dalam diri kita, kan tadi kita terus berbuat baik ya sesuai adatnya. Atau mungkin ada lagi yang menurut hadis Nabi supaya kita terhindar dari sifat itu sebagai latihan kita apa ya kira-kira tiap hari. Masih di unmute. Berasumsi ya, apa? Yang pertama itu ya kita menghindari bicara tentang orang. Jadi kalau ketemu kita, misalnya saya ketemu Pak Pra atau ketemu Mas Fafan di situ, saya menghindari bicara tentang orang. Terus apa yang saya bicarakan? Ide. Entah itu ide jualan, ide ilmu ngaji, ilmu tafsir, ilmu fikih. Jadi salah satu cara untuk menghindari kita terjebak dalam hasud akhirnya menjadi tufsiduna fil ard, kerusakan di bumi itu apa? Ketika ketemu dengan orang, itu kita harus banyak bicara ide, bukan membicarakan orangnya. Yeah. Biasanya pintu masuknya itu ya di sini. Iya. Pintu masuknya itu semisal saya lagi tidak suka dengan Pak.
Saya akan bicara dengan Mas Rafan. Pak Prabu lho, wongnya ngene. Akhirnya Mas Rafan ikut. Iya, kemarin saya ketemu juga seperti itu. Tapi ketika saya ketemu Pak Pras, saya bicara ide, ketemu Mas Rafan juga bicara tentang ide, entah itu kitab, entah itu ekonomi, entah itu semisal guyonan-guyonan yang lagi kita bicarakan apa, makanan lokal tadi. Ya. Jadi saya sama Pak Pras itu lagi banyak guyonan tentang makan beras itu, Pak. Beras itu kan karena dari bibit, dari pupuk itu kan disubsidi oleh pemerintah. Nah, salah satu membantu pemerintah agar tidak terbebani berat, maka menanamlah apa polo pendem yang mana itu tidak butuh pupuk dan juga tidak butuh bibit dari pemerintah. Meskipun itu cuma jadi obrolan biasa, untuk mempraktekkan susah ya sangat susah. Saya di Pontianak, di kontrakan, dan Pak Pras juga di perumahan. Tapi kalau ketemu bicara hal-hal yang sederhana, meskipun itu saya tidak bisa melakukannya, bicara itu bukan bicara ke orang. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, yang terakhir yang kemarin saya baca itu ketika bicara tentang hasud, Ibnu Hajar Asqalani itu bicara begini, makana al jaudu khairon illa idza kana bil ilmi. Yaitu apa? Sebuah kedermawanan itu tidak akan pernah menjadi kebaikan kecuali itu ada ilmunya. Dalam artian apa? Ya, ya itu. Dalam artian apa? Ya, ketika di warung kopi, saya sudah terbiasa bawa rokok surya, semisal bawa rokok yang menurut saya sebagai anak muda itu enak. Terus di warung kopi itu saya terbiasa membayari, anggap aja yang mentraktir sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Nah, teman saya tahu kalau ada solihin ini dia akan bawa rokok surya, rokok dia ditaruhlah di kantong. Ketika ada saya, rokoknya taruh di kantong, maka ketika saya dermawan dengan orang seperti itu tidak baik. Kira-kira itu. Kenapa? Karena saya manusia. Sehingga padahal itu di kitab cerita tentang sedekah, Ibnu Hajar Asqalani itu menjelaskannya di situ. Maka al khairu, maka al jaudu khairon illa idza kana bil ilmi. Atau karena saya saking senangnya dengan syiar, uang untuk syiarnya itu terlalu lebih banyak dibanding untuk jajan anak. Maksudnya yang kedua ini kita punya kadang kita tidak terasa ya, punya batas. Nyumbang 500. Maksudnya yang kedua ini kita punya batas ya, punya batas. Misal kita kadang tidak terasa nyumbang 500.000. Entah itu karena kita merasa dermawan kepada ajaran Rasulullah atau apa, atau karena memang kita ingin nampak sebagai orang dermawan, itu 500.000 itu murah. Tapi kalau jajan untuk anak 20.000, menurut kita itu, nah ini kan menjadi bahaya akhirnya. Al khairu adanya menjadi bahaya. Oke, siap. Itu salah satu contoh. Ya. Oke, siap. Ya. Terima kasih. Oke. Jadi teman-teman, ini ada dua hal yang bisa menjadi ilmu untuk kita malam ini ketika kita pengen terhindar dari hasad. Itu adalah yang pertama adalah ketika bertemu orang, kita hendaknya tidak membicarakan tentang orang, tapi lebih pada ide, ilmu dan gagasan. Yang kedua adalah ketika kita dermawan pada orang atau ketika kita
tidak hanya dermawan ya, saya mengartikan. Ketika kita dermawan kepada orang, kedermawan itu harus dibarengi dengan ilmu. Kedermawan itu tidak akan pernah menjadi kebaikan atau jika tidak dilandasi dengan ilmu. Nah, karena di situ dijelaskan, yang saya tarik kesimpulan adalah kita harus punya batasan, jadi batasan-batasan. Terus yang ketiga tadi ya tentang lakukan sesuatu yang sesuai adat itu, sehingga itu tidak menimbulkan hasud atau hasad kepada orang lain, kira-kira begitu. Ya, kira-kira begitu ya Mas Tadi ya. Itu mungkin ini yang sampaikan tadi. Ke kiai terus lampunya lebih cerah. Ya. Ya. Teman-teman masih ada, monggo Mas Farosi. Masih ada sekitar 5 menit ke depan untuk diskusi, atau teman-teman yang masih menyimak. Ada Mas Geran, ada Mas Imam, ada Mbak Agustini Jamilatun Nafisiyah, ada Pak Thomas, Pak Rasmadi di Kaliditu Padang sana, yang masih menyimak. Silakan, mungkin ada hal yang pengen didiskusikan, masih ada waktu. Silakan open mic. Cukup sekiranya, kira-kira begitu Mas Ustadz. Kelihatan sudah cukup, sudah 1 jam 15 menit kita kajian malam hari ini. Ada penegasan atau kesimpulan? Kesimpulannya ya masih di unmute. Sudah. Agar memperkecil potensi munculnya rasa takut dan menjadi al-fasad, kerusakan di bumi itu ya, menurut saya hadis yang dikutip oleh Imam Suyuti itu perlu kita pertimbangkan. Jadi kebaikan itu jangan langsung semuanya. Al khairu adatun. Jadi kebaikan itu ya harus dijadikan kebiasaan dulu. Tiba-tiba semisal saya kikir, tiba-tiba saya sedekah gitu. Pasti orang akan cerita, oh apa nyalon lurah ini paling. Jadi ketika kita melakukan kebaikan harus bertahap dan harus sesuai dengan profesi dan kemampuannya. Kalau profesinya ulama ya fokusnya ya di ilmu. Kalau di pedagang atau apa ya di sedekahnya. Kira-kira itu. Biar tidak muncul asyaru, dan asyaru ini akan memunculkan hasud. Asyaru itu apa? Lajajatun, berlebih-lebihan. Asyaru di pikiran orang lain ya. Termasuk di diri sendiri, Pak. Semisal saya petani. Ini apa? Ulamanya. Karena saya kaya, sawah saya lebar, saya malah beli kitab. Saya haji, pulang-pulang beli kitab, ada sampai 1 truk semua tafsir saya beli, tak taruh di rumah saya. Nah, kitab jenengan Fathul Qorib, pasti orang akan cenderung ke saya, padahal saya tidak bisa itu. Nah, yang saya lakukan ini pasti syarun. Iya. Kira-kira itu. Terima kasih. Oke, terima kasih atas kajiannya malam hari ini. Semoga bermanfaat, teman-teman. Mari kita berdoa, memohon pertolongan pada Allah. Semoga kita dijauhkan dari sifat hasad ini yang tadi dijelaskan panjang lebar. Karena sifat hasad ini kan salah satunya ada 2 hal yang mendasari ya.
gelisah ketika dengan nikmat yang kita takut diambil orang lain, gelisah ketika orang lain juga mendapatkan nikmat yang sama, kemudian gelisah ketika orang lain mendapatkan kenikmatan, kita yang gelisah. Itu kegelisahan itu. Yang kedua adalah tentang itu akan berlanjut pada hal-hal lain yang bisa merusak tatanan kehidupan sosial dan teman-teman. Terima kasih yang sudah bergabung semuanya saja. Selamat menjalankan ibadah malamnya bersama keluarga. Sampai ketemu di kajian tafsir Munir pekan depan. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Terima kasih semuanya ya, Pak Thomas, Mas Gerhan, Mas Rosi, Pak Rasmadi. Terima kasih semuanya. Mas Gerhan, halo.